Oke, ini adalah Klep Crash C730 512GB. Klep Crash C730 ini adalah sebuah SSD M.2 NVMe Gen 3 yang sudah lama ingin saya review karena memiliki spesifikasi yang menarik. Memiliki DRAM cache bersaing dengan Adata XPG XX8200 Pro, Transcend MTE 220S, Silicon Power A80, TIM MP34, ataupun Samsung 970 Evo Plus. Harganya yang sudah berada di bawah 500.000 di bulan Agustus 2023 ini membuat SSD ini semakin menarik untuk dibahas. Bagaimanakah performanya? Yuk kita uji sama-sama. Klep Crash C730 ini adalah sebuah SSD M.2 NVMe dengan fitur DRAM cache berinterface PCIe 30X4 yang menggunakan controller dari brand Realtek yaitu RTS 5762. Ketika saya mencoba mencari datasheet controller ini, sayangnya tidak ketemu di website resminya, tetapi menyadur dari berbagai sumber, didapat informasi bahwa RTS 5762 adalah sebuah controller dengan protokol NVMe 1.3, mendukung 8 channel NAND flash, serta menawarkan performa maksimal di angka 3500 MB per second sequential read dan 3000 MB per second sequential write. Sedangkan SSD ini sendiri pada website resmi Klep untuk size 512GB diklaim memiliki kecepatan sequential read hingga 3400 MB per second dan 2800 MB per second sequential write dengan besaran TBW di angka 320 TB. Tidak terdapat informasi temperatur kerja dan untuk garansi diberikan garansi terbatas selama 5 tahun. Beralih ke NAND flash, Klep Crash C730 ini menggunakan 4 buah NAND flash dari brand Essence Core yang terpasang secara dual sided. Sebagai informasi, Essence Core ini adalah brand yang berada di bawah payung perusahaan SK Group asal Korea Selatan yang juga memiliki brand chip NAND flash yang sangat kita kenal yaitu SK Hynix. Ketika saya coba mencari informasi teknis chip NAND flash Essence Core ini, saya tidak menemukan informasi apapun. Bahkan di website Tech Power Up yang biasa saya gunakan sebagai rujukan, informasinya masih belum tersedia. Sejalan dengan NAND flash, informasi DRAM cache yang digunakan juga sulit saya temukan. Akan tetapi tebakan saya kemungkinan besar adalah dari brand NAND-nya atau Samsung. Oke, sebelum lanjut ke pengujian, kita periksa dulu kesehatan SSD ini karena tidak menutup kemungkinan SSD baru pun bisa defect. Pada harddisk Sentinel tab overview terlihat semuanya aman. Lalu pada tab information terdapat informasi controller yaitu DEP 5762 yang tak lain adalah RTS 5762. Kemudian pada aplikasi Crystal Disk Info terlihat informasi SSD ini berjalan pada bandwidth PCIe 30X4, total host read dan write masih 0, suhu idle ada di angka 40 derajat. Oke teman-teman, langsung saja kita uji performa Klep Crash C730 512GB ini. Oh ya, pada pengujian kali ini saya akan menambahkan tes untuk mengukur besaran SLC cache karena informasi besaran SLC cache ini cukup penting untuk diketahui. Seperti biasa, saya juga akan menguji SSD ini pada dua kondisi yang berbeda, yaitu SSD dalam keadaan kosong dan dalam keadaan hampir penuh. Adapun test bed yang akan saya gunakan adalah PC saya dengan spek sebagai berikut. Pengujian pertama SSD dalam keadaan kosong, yaitu uji sintetik menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Hasil Crystal Disk Mark 8 menunjukkan hasil yang cukup sesuai dengan klaimnya. Hanya saja kecepatan sequential write masih di bawah klaim. Kemudian suhu maksimum saat pengujian ada di angka 62 derajat Celcius. Kemudian lanjut menggunakan aplikasi AS SSD dan berikut adalah hasilnya. Untuk hasil AS SSD, skor yang dihasilkan adalah 2207 dengan suhu maksimum saat pengujian ada di angka 49 derajat Celcius. Lanjut menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark, berikut adalah hasilnya. Pada ATTO, kecepatan read tertinggi yang didapat adalah 3,17 GB per second dan write tertinggi di angka 2,31 GB per second. Kemudian suhu maksimum saat pengujian ada di angka 52 derajat Celcius. Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah uji transfer data antar drive. Dalam pengujian ini akan melibatkan SSD sistem saya, yaitu WD-PC SN810 NVMe PCIe 40X4 512GB. Yang pertama adalah mentransfer sebuah file bin berukuran 18,4 GB. Berikut adalah dari WD-PC SN810 ke Crash C730. Kecepatan transfer rata-rata ada di kisaran 1,7 GB per second, berlangsung dalam waktu 11 detik.
Lalu sebaliknya dari Crash C730 ke WD-PC SN810. Kecepatan transfer ada di kisaran 2,3 GB per second dan berlangsung stabil dalam waktu 9 detik. Kemudian selanjutnya adalah mentransfer sebuah folder berukuran 10,5 GB yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Berikut adalah dari WD-PC SN810 ke Crash 730. Kecepatan transfer variatif karena komposisi folder yang cukup kompleks. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 38 detik. Lalu sebaliknya dari Crash C730 ke PC SN810. Operasi ini memakan waktu 39 detik. Kemudian selanjutnya adalah mengukur besaran SLC cache pada SSD ini, yang mana di sini saya menggunakan aplikasi AIDA64 Disk Benchmark Linear Write Test, dan berikut adalah hasilnya. Pada grafik tersebut terlihat kecepatan write menurun signifikan pada saat proses write berjalan 40%. Ini adalah titik di mana seluruh SLC cache sudah digunakan dan controller akan langsung melakukan proses write pada TLC NAND flash. Kalau kita hitung 40% dari keseluruhan size SSD, hasilnya adalah sekitar 190 GB. Hasil ini saya validasi kembali dengan melakukan transfer sekumpulan file ke SSD ini, yang mana ukuran totalnya adalah 203 GB. Transfer file berjalan pada kecepatan naik turun antara 900 hingga 1,9 GB per second. Sampai pada 90% dari keseluruhan proses, kecepatan transfer tiba-tiba turun jauh ke 40 MB per second, sampai seterusnya stabil di angka 200-an MB per second. Ini adalah titik di mana SLC cache sudah digunakan seluruhnya, yang kalau kita hitung 90% dari 203 GB adalah sekitar 182 GB. Nah, mengacu pada hasil linear write test dan test transfer file tersebut, kita mendapat informasi kalau besaran SLC cache pada SSD ini adalah kisaran 182 hingga 190 GB, yang kalau kita ambil titik tengahnya ada di kisaran 186 GB. Oke, pengujian selanjutnya adalah SSD dalam keadaan hampir penuh hingga tersisa space 5 GB saja. Ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan performa SSD saat kapasitasnya hampir habis. Berikut adalah hasil uji sintetis pada kondisi hampir penuh. Pada kondisi hampir penuh ini, saya juga melakukan uji transfer file. File yang saya gunakan adalah sebuah file video berukuran 4,06 GB. Berikut adalah dari WD-PC SN810 ke Crash C730. File ditransfer dalam waktu 3 detik. Kemudian sebaliknya dari Crash C730 ke WD-PC SN810. Kecepatan transfer stabil di atas 3 GB per second dalam waktu 2 detik. Oke teman-teman, setelah melakukan pengujian baik dalam kondisi kosong maupun SSD dalam kondisi hampir penuh, mari kita bahas seluruh hasil benchmark yang telah didapatkan. Pada Crystal Diskmark 8, Crash C730-512GB ini menunjukkan kecepatan yang cukup sesuai dengan klaimnya, dengan hasil sequential write berada sedikit di bawah klaim. Berikut ini adalah hasil benchmark Crystal Diskmark 8 beberapa SSD NVMe yang pernah saya uji sebelumnya. Pada kecepatan sequential, SSD ini mampu unggul tipis atas rival terdekatnya, yaitu Adata SX 8200 Pro SM2262G, dan menjadi yang terbaik di antara SSD NVMe Gen 3 yang pernah saya uji sampai saat ini. Kemudian pada hasil random 4K, Crash C730 ini justru berbalik menjadi yang terburuk di antara NVMe Gen 3 lainnya, dan hanya unggul di write random 4K Q32T1 saja. Aspek lainnya masih kalah tipis dari SSD lainnya pada chart tersebut. Kemudian pada ARS SSD, skor yang didapat SSD ini juga kurang mengembirakan dan terendah di antara SSD NVMe Gen 3 512GB yang saya uji sebelumnya. Lalu untuk hasil ATTO Disk Benchmark, terlihat kecepatan read dan write-nya cukup stabil tanpa adanya throttling atau penurunan kecepatan karena suhu yang berlebih. Kemudian untuk uji menyalin folder ke SSD ini diperlukan waktu 38 detik, yang kalau kita lihat dalam chart, dia mampu unggul lumayan dari SX 8200 Pro. Lalu pada uji menyalin folder dari SSD ini diperlukan waktu 39 detik, yang mana merupakan yang tercepat dan 9 detik lebih cepat daripada SX 8200 Pro. Uji transfer file pada kondisi SSD hampir penuh berjalan lancar tanpa halangan. File sebesar 4,06 GB berhasil disalin dengan stabil, berlangsung dalam waktu 3 detik dan 2 detik. Padahal sisa space-nya hanya 5 GB saja. Nah, setelah membahas hasil benchmark,
Ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan di sini sebagai kesimpulan. Yang pertama soal performa, menurut saya SSD ini sudah sesuai ekspektasi. Hasil pengujian secara keseluruhan sudah bagus, walaupun pada kondisi hampir penuh dan skor SSD menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Namun hal ini tertutupi oleh performa transfer file yang bagus dan juga skor ATTO yang tinggi. Kemudian size SLC cache pada SSD ini cukup besar menurut saya dan akan sangat membantu saat mentransfer file berukuran besar dalam sekali waktu. Lalu yang kedua, suhu atau temperatur kerja. Pada benchmark Synthetic Crystal Diskmark 8, suhu maksimal ada di angka 62 derajat Celcius. Suhu yang cukup tinggi namun wajar karena SSD ini tanpa dilengkapi heatsink saat diuji. Suhu tinggi ini juga kemungkinan disebabkan karena foam dual-sided pada SSD ini, yang mana penempatan NAND flash ada di kedua sisi, sehingga kurang baik saat melepaskan panas. Yang ketiga adalah mengenai garansi dan after sales. KLAP berani memberikan garansi terbatas selama 5 tahun untuk produknya ini, yang menjadi salah satu nilai lebih. Namun saya selalu mengingatkan bahwa semua SSD akan ada kemungkinan failure dan data tidak bisa diselamatkan. Jadi rajin-rajinlah membackup data penting ke lokasi lain, misalnya cloud storage. Kemudian yang keempat, patut kita apresiasi website KLAP menampilkan informasi yang lengkap tentang produknya. Bahkan informasi controller yang digunakan pun ditampilkan, yang biasanya pada website SSD merek lain, informasi ini jarang ditampilkan. Kemudian yang terakhir, satu hal yang kurang saya sukai dari SSD ini, yaitu foam dual-sided yang menyebabkan SSD ini cukup tebal, kurang cocok jika dipasang di laptop, dan pastinya berimplikasi ke suhu kerja yang lebih tinggi. Dengan harga mulai dari 480 ribuan saat video ini dibuat, KLAP Crash C730 512GB ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Sudah dilengkapi dengan DRAM cache serta SLC cache berukuran besar. SSD ini saya rekomendasikan untuk dipasang di PC, baik digunakan sebagai drive system OS ataupun data storage. Oke teman-teman, demikian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, tinggalkan komentar. Jangan lupa share juga di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.